ini karena mencerminkan keterampilan itu sebenarnya nggak perlu, tidak perlu, itu adalah penjelasan peneliti. Kalau misalkan nanti tazkiyah itu ditanya, jadi secara tertulis sebenarnya nggak perlu. Secara tertulis itu cukup aja menjelaskan bahwa pada kebijakan tersebut selaras dengan penguatan keterampilan proses sains sebagai kompetensi utama dalam pembelajaran IPA. KPS mencakup kemampuan mengamati, mengelompokkan. Nah, ini nggak usah dijelaskan. Indikator KPS Rustaman tetap relevan hingga saat ini karena mencerminkan keterampilan. Ya, seperti menjelaskan ini tuh kerustamannya, padahal kita tidak usah membahas itu. Kita fokusnya pada KPS-nya saja. Ya, fokusnya bentar. Awalnya kan ini KPS mengidentifikasi. Jadi kebijakan tersebut selaras dengan penguatan keterampilan proses sains sebagai kompetensi utama. Harusnya KPS yang bagi dua dulu. Ini buat apa? KPS maksudnya apa? Yang KPS dibagi jadi dua kategori yang kalimat bawah. Ada yang basic sama yang terpadu itu. Nah, Ibu, jadi kan si Junji ini dia tuh nggak jauh beda menggunakan si yang Rustaman, cuman beda yang awal indikatornya aja dia kayak mengamati. Jadinya tuh ada si basicnya tuh ya dari si Rustaman, yang ininya tuh dari yang integratnya itu dari si Junji. Apa kaitannya KPS terpadu dengan riset yang dibuat sama tazkiyah? Takut ada nggak keterkaitan antara yang diriset oleh tazkiyah dengan teori yang di sini? Nggak ada sih Bu, cuman takutnya tuh kan sering dipertanyakan kenapa pakai Rustaman itu jadinya tuh. Oh ya, berarti ini jadi penelitian dahulu ya. Jadi kalau di sini untuk latar belakang bukan tidak perlu menjelaskan kenapa kita pakai indikator itu. Itu adalah penjelasan peneliti. Misalkan nanti tazkiyah pas sidang kenapa nggak pakai yang lain atau nah itu jawabannya sudah ada punya, tapi tidak usah ditulis di latar. Latar itu fokusnya ke variabel saja. Jadi bukan dasar kita mengambil variabel ini kita pakai indikator si A, tidak usah, kecuali memang kita risetnya perbandingan metode ya atau perbandingan indikator. Tapi kan riset kita bukan di sana ya. Risetnya yang memang udah pakai saja, kita menerapkan indikator si A tanpa membandingkan dengan indikator yang lain ya. Jadi nggak usah, fokusnya tetap ke KPS-nya saja gitu ya. Jadi tadi kan kebijakan tersebut selaras dengan penguatan KPS. KPS mencakup kemampuan ini. Bentar. Ini yang miss-nya itu kenapa dia KPS-nya itu penting? Justru ganti yang indikator KPS Rustaman sampai yang bawah 2020 itu ganti si kemampuan ini. Yang KPS mencakup kemampuan mengidentifikasi bla bla bla. Kemampuan ini penting untuk apa? Ya, jadi justru fokusnya adalah kenapa kemampuan dari indikator tersebut itu penting pada pembelajaran atau pada kehidupan atau apapun. Ya, jadi pentingnya kemampuan ini ya bagi siswa. Baru setelah itu baru masuk yang rendahnya. Jadi yang kuningnya ganti ya dengan kenapa dia itu penting, atau boleh kenapa dia, untuk jawabannya gini, kenapa dia penting atau apa yang terjadi dia jika dia itu kurang. Boleh fokusnya dengan dua sudut pandang ya. Sudut pandangnya ini ada dia tuh urgensinya tinggi gitu kan di Indonesia. Kemudian KPS itu untuk pemudi atas karena di kurikulum Merdeka juga ada. Tapi memang apa pentingnya buat siswa? Gitu sih kemampuan ini ya. Nah, atau boleh kenapa ini penting atau apa yang akan terjadi jika kemampuan ini rendah. Ya. Oke. Kemudian baru yang bawah, apa ini masuk berbagai penelitian melaporkan menurut berbagai penelitian melaporkan KPS siswa SMA masih rendah. Apa pindahin ke atas itu? Bukan, itu yang Mahmudah dan Yanti menemukan skor rata-ratanya hanya
Yang menemukan rata-rata 44,64 siapa? Yang Mahmudah atau Yanti? Mahmudah ini Ibu. Yantinya tidak. Nah, kan aneh ya. Justru menurut saya tidak perlu pakai skor rata-rata 44,64 itu tidak perlu. Karena itu berbagai penelitian kan ya. Berbagai penelitian melaporkan KPS siswa SMA masih rendah, dalam kurung Mahmudah dengan si yang Yanti. Ya, yang berdua itu langsung saja. Jadi berdua kan yang mengatakan rendah itu. Tapi dari rata-ratanya nggak usah. Nggak usah kan, beda rata-ratanya ya. Cara nulis citasinya ganti ya, bukan seperti itu. Jangan menurut Mahmudah 2019 dan Yanti, bukan. Jadi langsung berbagai penelitian melaporkan KPS boleh dibuat kayak gini. Urgensi dari si KPS itu dibutuhkan dalam dalam kehidupan atau misalkan apapun yang tadi ya, untuk penghubung dengan paragraf sebelumnya. Namun berbagai penelitian melaporkan KPS siswa SMA ternyata masih rendah. Itu jadi ada kalimat penghubung, koma, namun berbagai dalam kurung citasinya apa? Citasinya Mahmudah et al 2019 atau DKK 2019 dan Yanti 2020. Jadi itu dia jadi citasi. Citasi di dalam satu ya. Okay. Studi pendahuluan di salah satu SMA menunjukkan hasil serupa, yaitu hanya 44% mencapai kategori, hanya 44% siswa mencapai, sementara mayoritas masih kurang. Oke. Mewaris cara guru yang studi awalnya bahwa keterbatasan waktu minim yang menjadi penyebab utama apa? Nggak ada penjelasannya. Dia wawancara guru menguatkan bahwa keterbatasan model pembelajaran inovatif menjadi penyebab utama si KPS-nya itu rendah gitu. Karena belum ada penjelasan di atas KPS-nya rendah di kalimat ini ya. KPS menjadi rendah. Karena ini kita pemnya ke wawancara model pembangunan dia. Satu kalimat, satu paragraf saja. Ya ini Ke atas. Namun belum dirancang untuk melatih keseluruhan indikator KPS, terutama pada dimensi penyelidikan hands-on. Oleh karena itu diperlukan, jangan sebagai respon, oleh karena itu diperlukan orientasi. Oke, jadi ada tambahan. Oke, ke bawah. atau ini terlalu ini banget ya Boy. Jadi kan Taskia tuh pakainya pendekatan inquiry orient. Si inquiry orientednya tuh kan ada 3 kan inquiry itu ada. Nah yang Taskia ambil tuh yang open inquiry, apa terlalu nggak ini Bu, nggak ada ancang-ancang dulu. Iya, nggak dadak jadi open. Ke atas coba, ke atas. Jadi dari sininya harusnya udah langsung pembelajaran inquiry oriented menjadi pertanyaan penyelidikan. Oleh karena itu diperlukan orientasi pembelajaran yang menempatkan inquiry sebagai nama. Itu ada kurung ya di sebelah oriented menjadikan. Ya. Oke, ke bawah spektrum inquiry mencatat. Oke, langsung saja, nggak usah dijelaskan, ada 3. Kan itu dijelaskan ya, spektrum inquiry ada guided sampai ada open ya. Iya. Langsung saja, itu kan penjelasan. Langsung saja orientasi inquiry itu tuh double ya. Orientasi inquiry oriented. Oriented itu orientasi inquiry dalam pembelajaran atau malah inquiry oriented mana? Oriented aja. Ayo, harus pasti ya. Mau pakai istilah ilmiah atau mau bahasa Indonesia, sebenarnya berorientasi inquiry juga bisa kan?
Sebenarnya bisa. Nah, jadi kalau mau fokus ilmiah semua. Inquiry oriented dalam pembelajaran IPA terbukti. Nah, oke. Nih baru salah satu jenis inquiry baru. Ya, jadi kalau mau salah satu pendekatan inquiry pendekatan itu kan bukan pendekatan ya, orientasi pendekatan ya. Jangan hati-hati yang menuliskan nanti dia pendekatan atau apa. Masih bisa dikurangi tidak ya? Atas lagi coba. Karena ini udah panjang. Nah, ini aja model pembelajaran ini namun belum dicontoh. Oleh karena itu diperlukan orientasi pembelajaran yang menempatkan inquiry sebagai inti proses di situ titik setelah yang menempatkan inquiry sebagai inti proses belajar di titik bawah-bawah. Yang mana Ibu? Benar. Oleh karena itu diperlukan orientasi pembelajaran yang menempatkan inquiry sebagai inti proses. Nah, di situ enter. Belajarnya dihapus. Nah, di situ. Nah, itu pembelajaran inquiry menjadikan kan langsung ya. Bentar. Ini tuh karena inquiry oriented, kudu nama langsung aja open. Iya. Kenapa nggak langsung? Ada tidak sih yang model open inquiry oriented yang dia terbukti ke KPS gitu sehingga nggak usah kita cut gitu tentang penjelasan bahwa secara umum inquiry-nya, karena kalau misalkan disebutkan pendekatan open atau langsung saja di judul ada open inquiry-nya tidak? Nggak ada, langsung saja nggak usah disebut open inquiry, nanti dia masuk ke batasan masalah. Oh, jadi nggak usah dijelasin aja open inquiry-nya. Langsung saja dia inquiry saja. Nanti kalau mau ditanya ya. Kalau ditanya mah jelaskan saja ya. Jadi tidak usah pakai istilah open, itu adalah bagian batasan masalah, bahwa di inquiry yang digunakan itu adalah open inquiry. Udah titik. Karena sudah dijelaskan di situ sudah aman. Gak usah pakai strip aja Bu ya, kan kalau di strip ini kayak di judul gitu, nggak usah aja. Inquiry oriented. Ini judul. Ini gak usah. Ya cukup lah, yang penting udah ada alirannya lah. Nanti Coba lihat identifikasi masalah. Oke. Ya. Tuh, berbasis open inquiry, hayo. Tadi hati-hati ah. Nah, itu kan udah ada. Model Radek ini menurut siapa? Yang mana Ibu? Penelitian dibatasi, yang udah batasan masalah. Oh iya. Dan dibatasi penerapan model Radek berbasis open inquiry yang mengintegrasikan langkah penelitian dibatasi pada penerapan model Radek menurut siapa berbasis open inquiry. Tahun 2017 kayak gini Bu ya, yang diintegrasikan langkah-langkah open inquiry gitu kan. Open inquiry-nya menurut siapa? Inquiry orientednya. Oh ya. Ya. Open inquiry atau open inquiry? Iya. Apa ininya? Maksudnya inquiry-nya kan di situ ada inquiry oriented kan? Inquiry orientednya itu maksudnya open inquiry kan? Iya. Menurut siapa? Berarti di sini benar open inquiry Bu ya? Iya. Nanti
Siapa? Can apal. Kudu inget ya. Ya ibu maaf. Open inquiry menurut siapa, radek menurut siapa, indikatornya apa saja, pasti tidak akan diizinkan untuk buka soalnya. Kalau sidang wajib ya. Sebenarnya boleh aja buka, tapi itu mengurangi nilai. Berarti nggak apa gitu. Jadi biasanya mengurangi nilai. Desain penelitian menggunakan kuasi eksperimen dengan non-equivalent control group design terdiri. Itu bukan batasan. Itu mah jenis penelitiannya, hapus. Oke, PS yang diukur dibatasi pada 10 indikator. Oke. Data penelitian dibatasi pada enggak usah, itu bukan batasan. Batasan itu materi yang dikaji gitu kan. Terus kelas berapa. Itu materi yang dikaji udah ada. Apalagi ya biasanya batasan masalah ya. Sistem pernapasan manusia untuk itu udah semuanya ya, sistem pernapasan manusianya semua kan? Atau hanya bab tertentu? Semuanya sih Bu. Subjek penelitiannya. Oke, dah cukup ya. Tujuan, semoga akan ngainin tujuan sama manfaat. Next, coba ini kan tinjauan ya, itu kajian pustaka, model pembelajaran radek. Kalau saran dari saya, karena kita harus optimal ya dari bahasa kalimat, apalagi kita harus banyak juga di pembahasan. Menurut saya untuk tinjauan pustaka jangan satu-satu. Semua satu. Jadi langsung model, jadi variabel bebasnya itu udah langsung sekaligus saja. Model pembelajaran ke atas, model pembelajaran radek berorientasi inquiry misalkan. Langsung. Jadi memang di awalnya boleh ngejelasin radeknya dulu, tapi jadi jangan di sini di judulnya, ya. Jadi di judulnya itu udah langsung. Terus di sini boleh bahas dulu satu-satu radek, gitu kan? Radek dibahas, kemudian dibahas juga sih ke bawah. Langsung bahas si inquiry di paragraf keduanya. Tidak usah satu-satu menjelaskan yang ada tabel ini kan, yang di atas, yang tabel di atas yang khas khusus radeknya nggak usah. Langsung saja radek terintegrasi inquiry. Bentuknya kayak gimana? Tabelnya langsung disatuin. Ya, disatuin. Jadi deskripsinya langsung di situ. Ya. Jadi memang hasilnya sudah integrasi. Itu karena untuk mengefisienkan aja. Nah, kalau satu-satu itu biasanya jatuhnya jadi panjang, ya. Nah, ininya bisa di salah satunya saja, misalkan definisinya saja, kemudian indikator gitu aja, ya. Definisi indikator yang pentingnya gitu kan ya. Kemudian ke bawah lagi, tuh kan langsung ya udah ini. Oke, model radek ini udah ada, tinggal tambahkan lagi deskripsi di atasnya 2 paragraf, yang satu bahas radek, yang satu bahas pendekatan inquiry, akhir integrasi, baru di bawah ini ya. Jadi udah aja ini satu gitu, ya, tapi satu. nanti tambah bahasan ya, tambah yang deskripsinya ke bawah lagi, baru KPS. Cuma dua subbab. Dua subbab saja, tidak usah banyak-banyak. Dan yang dipakai, dan jangan lupa untuk tinjauan pustaka itu pastikan apa yang akan dibahas nanti di pembahasan di tinjauan pustaka ada. Kebayang nggak? Misalkan di tinjauan pustaka di pembahasan tuh menurut teori si ini, teori kan ada teori yang dipakai ya, sejalan dengan penelitian A, sejalan penelitian B, itu kalau bisa ada di tinjauan pustaka. Jadi kita tuh membahas dari kajian pustaka ini, gitu. Ya, pastikan ada ya. Ke bawah. Kalau ini nggak usah ada ya materinya. Materi ada. Itu kan kajian. Apa namanya? Analisis materi kalau nggak salah. Ini penelitian yang relevan itu di atas. Oh, enggak ya? Ada ya di kerangka ya. Penelitian yang relevan, kemudian kerangka berpikir ya. Atas lagi. Ke atas. Coba lihat yang materi ya.
Materi sistem pernapasan ya tetap ada, harus ada. Masukin CP. Ya, CP dimasukkan. Bahwa si materi yang digunakan pada penelitian ini fasenya apa, CP-nya apa, materinya dikembangkan dari sini. Penelitian yang relevan, maka dicek apakah yang penting ada radek boleh radek terhadap KPS, inquiry terhadap KPS, radek berbasis inquiry udah ada. Radek berbasis inquiry ada jurnalnya. Nah, ada, masukkan lagi terhadap KPS gitu. Jadi satu-satu dulu. Penelitian relevan kan kita lihatnya di radeknya dulu, inquiry-nya, terus radek berbasis inquiry-nya. Oke, kerangka berpikir tuh bagusnya pakai Yang bagan itu ya. Oh, tinggal masukin aja yang ya, bagan. Bagusnya dalam bentuk bagan saja. Tidak usah dalam bentuk deskripsi ya. Mengurangi teks. Mengurangi teks. Mau dijelaskan, nanti dijelaskannya pas sidang saja. Yang penting ini apa? Alur berpikirnya bisa dipahami ya. Hipotesis itu belum lurus ya. Belum lurus tuh. Nah, atasnya jangan lupa ya subnya kayak gitu nih kelihatan. Pokoknya yang rapi aja. Ya, nanti saya langsung dirapihkan saja kalau ini udah benar. Ke bawah. Nah ini Ibu belum ini. Gak usah jadwal, oh belum. Gak ada jadwal penelitian ya. Oh nggak usah ada. Tidak ada jadwal penelitian. Cuman tempat dan waktu saja. Nah itu segitu. Jadi kalau mau ada penjelasan berapa pertemuan, boleh di situ. Oh di sini. Nah, di tempat dan waktu. Kalau misalkan mau dijelaskan bahwa di perlakuannya itu berapa pertemuan gitu. Kalau mau dijelaskan. Kalau tidak juga nggak masalah. Paling juga ditanya. Kayak kemarin yang ditanya ya. Siapa yang ditanya? Pernah ada yang ditanya. Jenis dan desain penelitian. Penelitian menggunakan sejauh ya itu tabnya. Metode kuasi nggak usah dijelaskan. Ini ya. Tidak usah ada penjelasan tentang kenapa dipilih non-equivalent. Itu mah nanti jawaban masing-masing. Langsung. Penelitian ini menggunakan metode kuasi eksperimen dengan desain non-equivalent control group design. Itu metodenya, jenisnya belum ada. Jenis penelitiannya apa? Metode. Jenis penelitiannya apa? Metodenya, langsung desain. Gak usah dijelaskan. Itu apa? Kelas yang telah terbentuk secara alami intake collection. Nah, nggak usah dibahas. Itu juga kesetaraan kemampuan awal diverifikasi, tidak usah dibahas. Ya, langsung saja. Desainnya apa? Kelas eksperimen itu udah cukup. Mendapat perlakuan radek berbasis. Oh ini udah ada pertemuannya ya. Cukup. Jadi di sini aja Ibu. Iya. Sedangkan kelas kontrol memperoleh pembelajaran konvensional dengan durasi yang sama. Sampel dipilih menggunakan, bukan di sini jelasin ya. Sampel. Tuh, sampel dipilih menggunakan purposive sampling. Yang bawah ini Bu. Atas. Itu ada tuh setelah equivalent. Ke bawah. Kelas eksperimen mendapat perlakuan lawan. Nah, equivalent kan? Ya. Dengan durasi equivalent, sampel dipilih. Nah, itu sampel dipilih hapus, bukan di situ bahasnya. Sampel mah dibahasnya di yang bawah kan? Nah, harusnya di situ. Nah, udah. Ininya ini jangan Ibu gendernya. Kalau misalkan mau menganalisis berbasis gender nggak usah. Gak usah deskripsi, nggak usah. Kalau mau di artikel di berbasis gender boleh, tapi kalau skripsi nambah pertanyaan penelitian nanti. Oke. Cukup.
Definisi operasional. Ini masih open inquiry semuanya, Bu. Mengacunya ke situ. Jangan didefinisikan operasional. Yaitu aja. Jadi jangan ditulis di definisinya, yaitu model, jangan sebagai. Itu model pembelajaran, nah gitu, melalui tahapan. Oke, cukup. Tidak perlu juga ditulis variabel bebas, variabel terikat. Langsung saja. Langsung aja tentang Model Radek berbasis inquiry oriented. Jadi variabel bebasnya dihilangkan. Variabel bebas titik 2 tuh. Nah, itu nggak usah. Berarti yang ini nggak usah. Nggak usah. Langsung KPS-nya saja. Nah. Ke bawah. Atas saya nggak kelihatan beres. Set. Tidak tepat. KPS adalah keterampilan KPS yaitu nilai. Nilai apa? Nilai yang dihitungnya. Yang diuji statistik nilai apa? Nilai si post-test pretestnya. Post-test, pretest, atau nilai akhir yang diuji statistik yang mana? Endgen atau post-test? Post-test. Post-test yang uji statistiknya. Kalau post-test berarti di situnya. KPS yaitu Ya itu lagi. nilai apa? Dikatakan dia itu keterampilan proses sainsnya itu apa? Nilai post-test. Post-test. Jadi nilai post-test ya udah nggak usah dijelaskan langkah 10 indikator utama, tapi langsung dia itu nilai post-test nilai post-test KP yang diambil dari tes pilihan ganda ya. Dia diambil dari tes pilihan ganda yang dikembangkan dari situ indikator Ustaman ya. Nanti diperbaiki lagi kalimatnya ya. Karena itu yangnya ada 2. Ya nanti. Polanya ya. Yang intinya dia itu nilainya yang diukur dengan cara apa? Diukurnya itu dari mana itu? Dapat nilainya itu berarti dari tes uraian, tes pilihan ganda. Nah, tesnya itu dikembangkan dari siapa? Cukup. Jadi itu KPS. Selain KPS-nya itu kan selain nilai post-test juga apa? Yang jadi tujuan. Yang nilai dikatakan dia itu KPS itu apa sih? Berarti skornya ada yang dihitung tuh ada skor tes, terus ada lagi nggak selain tes? Kalau di tujuan mah nggak ada ibu. Nggak ada ya? Tes doang. Oke, cukup. Lanjut instrumen tes KPS 20. Satu ahli. Ke bawah. Untuk hasil uji cobanya nggak usah dimasukin atau dimasukin aja, Bu? Ada nanti di bagian ada subnya lagi kan? Ada subnya lagi. Validasi kalau nggak salah tuh ke bawah. Ada tidak? Ini uji. Bukan kalau nggak salah. Validasi kan? Ya. Validasi instrumen penelitian. Nah, si validasi instrumen penelitiannya nggak usah dijelasin. Udah aja gitu, uji validitas dilakukan 2 tahap. Validasi isi melalui expert judgment, 1 validator, dan validitas empiris menggunakan korelasi person. Gak usah rumusnya mah, karena udah pakai anates. Langsung ke bawah, karena ngabisin Ini juga nggak usah, Bu. Ini validitas ya. Nah, hasil validitas tuh adanya di sini. Oh, jadi nggak usah kategori dan rumusnya. Kategori ya langsung saja. Bentar. Oke, dimerahin dulu. Masukkan dulu utamanya hasilnya. Kan ditanyanya di situnya validasi ya. Uji validitasnya pakai ini, hasilnya apa?
kategorinya aja langsung. Dimasukkan hasil uji validitas, kategorinya udah cukup. Berarti- Setelah itu reliabilitas, urutannya sama. Berarti pakai aja Ibu. Kalau cek saja kalau misalkan teksnya nanti cukup, masukkan. Tapi kalau tidak cukup ini nggak usah. Jadi kalau secara teks nanti, aduh ini udah mepet nih, ini yang dihapus gitu ya. Tapi kalau misalnya masih leluasa, ini boleh dimasukkan. Apa itu uji reliabilitas tes? Oke, sama hasilnya di sini ya. Oh, jadi beda-beda. Jadi nggak satu tabel sekaligus gitu. Kalau misalkan mau sekaligus juga boleh, tapi berarti nggak disub-sub seperti ini. Jadi ditulisnya validasi instrumen penelitian, jadi tidak usah ada A. Kebayang? Jadi langsung saja validasi Langsung di instrumennya di validitas. Jelaskan aja ada expert judgment satu, kemudian ujinya meliputi apa saja, uji reliabilitas, hasil dapat dilihat pada tabel sekian, deskripsikan, terus selesai. Jadi nggak usah disub-sub, boleh? Sama yang tingkat kesukaran dan Iya, semua dalam satu ini boleh ya, bisa kan dibuat dalam satu tabel. udah ada tabelnya. Nah, itu aja. Cuman ininya. Jadi nggak usah ada A B C D ya. Yang penting mah ada datanya kalau menurut saya mah. Jadi Oh, berarti nggak usah ada si ini ya? nggak usah, kan butuhnya Kategorinya. validitasnya. Kita skor validitasnya, reliabilitasnya berapa, kesukarannya berapa ya, itu yang penting. Tinggal dideskripsikan. Itu mah adanya di proposal. Ya. Iya. Jadi beda ya. Teknik analisis data, konversi skor Pak. Next dulu, jadi datanya bukan disebut konversi skor data KPS, tapi teknik analisis data. Satu, data keterampilan proses sainsnya. Jadi di secara utuh langsung datanya, ada data apa saja sih yang dimiliki gitu kan. Ada data KPS, kemudian ada apa lagi? Paling di LKPD sama di LKPD, terus psikomotorik itu psikomotor, terus apa lagi? yang Observasi, sama apalagi respon. Jadi itu masing-masing. Jadi teknik analisis data itu dibuat satu-satu. Data KPS misalkan, data KPS itu sampai uji hipotesis, ya kan? Sampai uji hipotesis di sini. Jadi mulai dari penghitungan yang ini ke bawah, end gain itu semuanya sampai ke uji hipotesis. Kan ini kayak ngejejer beda data ya, padahal beda data itu semuanya. Jadi di sub ini ada data KPS. Data KPS itu nanti dihitungnya apa aja, ada dihitung sampai uji statistik, ada end gain gitu kan ya, data KPS itu. Kemudian nanti ada data respon. Jadi yang ditulisnya bukan boleh lah analisis angket respon siswa, analisis tes, analisis bukan tentang analisis tes KPS siswa, boleh kayak gitu. Jadi satu-satu per sub data yang diperoleh. Kalau Jadi misalkan kalau ini soalnya kalau yang ini uji hipotesis misal lagi, jadi gak jelas data yang dipakai data yang mana ini, diambil dari yang mana. Kalau dilihat nanti kan ngurut ya, instrumen satu gitu, anggaplah instrumen satu tadi tes ya. Nih tes ini di mana analisisnya, di sub yang mana? Kok ini kan jadi 1, 2. Ya, maksudnya itu. Jadi subset saja ada satu tes analisis data KPS. Ada apa saja? Itu ada uji statistiknya yang mulai dari prasyaratnya, kemudian ada end gain gitu. Kemudian ada data yang kedua, ada apa lagi? keterlaksanaan. Keterlaksanaan. Berarti yang LKPD sama yang itunya nggak usah dimasukin. Yang LKPD itu kan ini ya pendukung aja. pendukung saja. Jadi nggak usah aja ya. Tidak Berarti perlu fokus aja. karena nggak ada nih pertanyaan terus. Iya. Nggak usah ya. Ke bawah lagi angket respon. Jadi ini hanya polanya saja ya, pola penjelasannya. Ini Berarti kan seperti ini, cuma harus jelas dulu ini data apa. Jadi jangan sampai
Kayak tadi 1 sampai 4 itu tuh untuk data KPS. 5 yang menentukannya siapa yang tahu, peneliti yang baca ini nanti pakai data yang mana. Bingung ya. Nah, udah. Lanjut. Bab 4. Deskripsi data. Oke. Nah, Ibu kemarin tuh kan yang pas semas itu Agna tuh pakai persen. Cuman kalau di pembahasan di ini tuh kayak lebih enak pakai ini gitu karena Endgame. sesuai dengan si si kategori yang di atas tadi. Soalnya kemarin tuh pakai persen tuh karena pengajunya Bu Arfa, katanya kalau Bu Arfa harusnya takut ditanya gitu nanti tuh kenapa nggak pakai persen gitu. Jadinya buat yang di sini mah nggak di persenian gitu. Tergantung penjelasannya mau kayak gimana sebenarnya. Karena ini mau peningkatan KPS, kalau peningkatan pakai Endgame. Ya, Ya. jadi si Endgame-nya tuh diubah ke persen gitu. Kalau Oh, Bu Arfa pengennya tuh gitu. Kalau saya enggak. Saya karena gua ada Iya. beda. Kalau saya enggak suka kalau Endgame dibuat persen. Kalau nggak salah Pak Suhe juga kalau nggak salah tuh perlu diubah jadi persen ya. Iya. Karena kategorinya mengubah standar. Ya standarnya kan 0, ya. Jadi Iya. menurut saya udah 0, saja. Jadinya nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa. Nggak Ke atas sesuai sama dulu. semas. Ke atas dulu. Data hasil data pretest dan post-test KPS. Oh, ini cukup ya. Oh, udah cukup ya 6.000 ya. Mantap. Kalau ini data KPS kok pembandingan Endgame sih? Tanya post-test tadi. Ayo, Perbandingan rata-rata. post-test atau Endgame sih yang dipakai? Pas tes Ibu. Oke. Oh, ini kan? mah Ayo yang mana? Yang kesetaraan awal. pretest sama pas tes. Pretest dulu yang awal. Ternyata kan kurang nih dua-duanya tidak berbeda signifikan. Nah, karena terus gak normal juga kan. Jadi pakai post test. Juga dilihat dari post testnya juga Ibu. Terus post-test gimana? Ya post testnya yang ini kategorinya sangat baik, yang eksperimen, yang kontrol, yang ini jadi mencerminkan bahwa si Radek ini tuh bagus daripada yang konvensional model. Oke, ini mah cuman saya lebih ke ini, data KPS diperoleh dari pretest dan post-test kedua kelas. Kesetaraan awal diverifikasi melalui uji Mann-Whitney sehingga valid. Sehingga perbandingan apa? Perbandingan kelas eksperimen kontrol Valid. ya dong. Ayo. Ini kan kesetaraan awal, yang diujinya pretestnya kan? Ya. Sehingga perbandingan pretest valid secara metodologis sebagai dasar gitu ya, dasar jumlah pretest valid secara metodologis. Sudah. Rata-rata skor pretest kedua ada versus nggak? Tidak ilmiah. Skor post test gimana Kak Bu? Pretest bener ya? Pretest kedua. Kalau menurut saya ini tidak efisien. Datanya gini, kan gak cuma pretest dan post-test saja ya. Coba lihat ke bawah dulu sebelum saya lanjut. Ke bawah lagi. Oke, respon. Pengujian prasyarat analisis. Nah ini, next ke atas. Jadi pas yang deskripsi ini tuh deskripsi data ya sebagai hasil A. Deskripsi data. Jadi jangan data pretest dan post-test KPS, tapi pretest, post-test, Endgame. Oh, Jadi sekaligus. Jadi jangan cuma sampai post-test tapi sampai Endgame. Jadi kelihatan Endgame-nya. Kalau kita hanya melihat post-test, meskipun kita tahu ya valid ya, pretest itu sebagai sebagai dasar. Ini secara di uji Mann-Whitney dia udah ini, jadi dengan melihat post-test saja sudah cukup kan.
Apa-apa tambah n-gain, karena nanti tadi kan disebutkan di definisi operasional pengukuran nilai KPS-nya itu bukan dari dari postes ya, bukan dari n-gain, peningkatan baru n-gain. Iya. Oh ya udah, ini aja cukup, nggak usah pakai n-gain. Oke, kemungkinan yang kedua data pretest postes hanya mendeskripsinya saja ya, kayak skor pretest kedua setara. Jadi cara menjelaskannya itu berdasarkan tabel 4.1, misalkan dapat diketahui rata-rata post-test kelas eksperimen itu lebih baik ya dibandingkan kelas kontrol. Hal ini ditunjukkan dengan nilai eksperimen atau kategori post-testnya sangat baik dibandingkan kontrol. Bolehlah dikasih, udah cukup segitu aja, jangan dulu dengan selisihnya. Selisih ya, intinya mah kesimpulannya dari situ saja. Kemudian peningkatan KPS per indikator. Pola n-gain per indikator KPS disajikan pada gambar 1. Kurang jelas ih. Nanti agak gede, dibuat besar saja ya. Dibuat besar. Ini versusnya. Ya, jangan ada versus. Kalau mau juga berturut-turut gitu, lebih berturut-turut atau apa, kalau versus kurang bagus. Kalau seperti ini, peningkatan tertinggi di X paling tinggi itu ada di eksperimen ya. Iya. Pada indikator melakukan percobaan. Melakukan percobaan yang tertinggi, paling rendah boleh 3, misalkan 3 tertinggi apa, 3 terendah apa. 3 tertinggi, 3 terendah dibandingkan kelas kontrol. Tapi secara umum kelas kontrol juga ada di mana? Kontrol itu ada rata-rata di sedang ya? Ya, sedang. Boleh dijelaskan saja dibandingkan kelas kontrol yang berada pada kategori n-gain yang sedang. Sedangkan si n-gain yang kelas eksperimen itu rata-rata yang tingginya ada berapa gitu. Ini soalnya untuk menentukan lokus bahwa si Radek berorientasi inquiry ini itu masih bagus untuk melatihkan yang mana. Coba lihat ke grafik. Bagus melatihkan yang masih kurang tuh, yang ada yang kurangnya kan? Yang mana itu? Menafsirkan ya? Iya. Yang Masih sedang ya? Menafsirkan, terus mana lagi? Mengajukan pertanyaan ya? Iya. Itu masih banyak juga yang di paling yang ini Bu, yang ini yang menerapkan konsep. Kan ada yang sangat baik, itu kan baik ya? Iya. Yang masih baik, yang sedang yang mana? Yang sedang sedang tuh yang terakhir tuh menerapkan konsep tuh. Aneh ini menerapkan konsep, padahal udah ada Radek inquiry ya. Kenapa ini? Tuh, Ahmed susah jajar deh, hampir mirip sama itu as kontrol. Yang 56 ini 0, Ayo. Ini harus dibahas ya. Itu harus dibahas. Kalau yang lain jelas ya n-gain-nya jauh gitu kan, beda kategori. Sedangkan yang menerapkan konsep ini kategorinya sama antara kelas kontrol dengan eksperimen. Kalau yang lain mah jelas, ya berhasil, berarti yang untuk yang sangat baik itu dia berhasil. Yang baik ya dibandingkan kelas kontrol oke, gitu kan. Yang sedang tuh semuanya ya, yang sedang, lihat yang sedang itu berarti ada satu nih yang nyisa nih, dia belum berhasil yang indikator menerapkan konsep, karena secara n-gain kelas kontrol 0,56, kelas eksperimen 0,58. Justru ini yang nanti dibahas. Mau jeli-jeli masih lama saya nanya masih ini. Kalau saya pasti nanya ini kok bisa? Ini kok bisa ini sama? Emang masalahnya apa pada saat pelaksanaan eksperimen
atau pelaksanaan pembelajaran, kenapa bisa menerapkan konsep itu kurang? Seharusnya menerapkan konsep itu kayak gimana sih yang baik? Itu dibahas. Ada nggak? Atau juga misalkan mereka tuh pengaruh dari jam pelajarannya enggak? Dua-duanya. Enggak. Yo, kontrol eksperimen. Karena kan yang eksperimen itu biasanya kan siang suka ngantuk gitu Bu ya. Kalau gitu tidak akan Nggak. berpengaruh. Karena apa? Karena indikator lainnya sama. Kalau indikator lainnya berhasil, berarti kalau menerapkan konsep kemungkinan besar bukan dari situ. Kalau kaitannya sama menerapkan konsep, teorinya apa sih yang seharusnya yang terkait dengan siswa mampu menerapkan konsep jika apa? Yang dicapai Bu ya. Ya, jadi siswa mampu menerapkan konsep jika pembelajarannya kayak gimana? Harus cari dulu teorinya atau cari penelitian terkait yang kaitannya sama menerapkan konsep. Jadi kita bisa berhasil membuat siswa mampu menerapkan konsep apabila siswa memiliki kemampuan apa saja atau dilatihkan dengan cara apa. Kalau menerapkan, padahal menerapkan C3 loh. Ya, menerapkan konsep berarti dia itu harus punya apa? Oh, pengetahuan awal yang cukup misalkan. Yang kedua apalagi? Nah, itu yang jadi bahasan sehingga nanti Tazkiyah bisa membahas kok bisa ya, berarti di pembelajaran ini di Radek itu, padahal Radek udah ada read ya di awal, harusnya bisa mengcover itu semua gitu ya. Aneh justru ada normalnya itu readnya ya seharusnya tercover. Kalau misalkan pengetahuan dasar ya read, kemudian A-nya udah dihafal, udah sampai Radek gini ya, tambah inquiry karena ini harusnya Radeknya yang bekerja. Kalau menurut saya si menerapkan konsep itu, Radek ini justru harusnya mengcover kekurangan inquiry di menerapkan. Karena inquiry kadang-kadang tidak, mereka diminta nyari sendiri kan, tapi mereka sudah dibekali di Radek. Harusnya mereka tuh ada yang miss antara Radek dengan inquiry-nya apa di sini. Nah, udah baca, cari, yo cari ya, carinya boleh satu-satu, boleh dari inquiry yang terkait dengan menerapkan konsep itu seperti apa sih harusnya. Biasanya carinya di KPS. Jadi penelitian tentang KPS yang kaitannya dengan menerapkan. Nanti kalau sudah dapat teorinya, baru kaitkan dengan pembelajaran yang di Tazkiyah. Apakah itu pembelajarannya di inquiry-nya atau pembelajarannya di Radeknya? Ini sebenarnya ada yang miss tidak? Coba cek dari pelaksanaan lembar observasi. Ya, cek di lembar observasi mana yang tidak terlaksana dengan baik. Misalkan yang lainnya 100%, ada yang kurang nih. Terkait tidak? Gitu ya, boleh cek respon, coba responnya menurut mereka ada kaitannya, mereka mampu memahami dengan baik tidak materi. Kalau menerapkan konsep itu pasti kaitannya dengan materi, jadi bukan ketertarikan mereka terhadap model, tapi ketertarikan mereka, pemahaman mereka terhadap konsep setelah belajar itu gimana ya. Kalau itu krusial ya, krusialnya di situ. Yang lainnya mah udah bagus ya. Nah ini celek. Nah kalau yang baik-baik, kadang yang baik-baik tuh nggak, oh berarti masih bisa ditingkatkan lah sedikit lagi gitu kan. Tapi yang sedang masalahnya setara dengan kelas kontrol, berarti ada yang miss di situ ya. Oke, ke bawah. Ini jadi menjelaskan NG-nya, tonjolkan yang tadi tertinggi, yang terendah, temuannya harus disebutkan. Kalau enggak, daripada dikorek, ya udah, mending ditunjukkan ya, lebih baik ditunjukkan daripada dikorek nanti dicari. Ini udah dituliskan berarti sudah dibahas. Kalau dituliskan berarti dibahas ya. Keterlaksanaan pembelajaran, ada ya pertanyaan penelitiannya ya? Ada Ibu. Oke. Nah ini tuh kan kemarin tuh punya ada masukan juga, jangan kan kemarin tuh
karena pengen ya tuh melihat nggak ada emang jadi miskomunikasi kan ada read sama stimulation. Nah itu di satu iniin kemarin tuh Oh ya, yang penyajiannya. kelas kontrol dengan kelas eksperimen di sebelahan. Iya. Kan nggak bisa, tidak setara ya. Tidak setara. Maksudnya tuh karena kebetulan sintaksnya sama-sama 5, jadi di iniin gitu. Jadi disatukan. Iya, ada Pedayang padahal masing-masing, karena ini mintanya tidak usah memasukkan yang kontrol, cukup yang radek sebenarnya. Oh. Tapi ini Kalau mau negatif. dibeginikan boleh. Karena Radek tidak terlaksana, tapi aneh sih sebenarnya. Radek terlaksana 96,8, konvensional 100% ya. ya karena ini tuh kan target tuh ngambilnya tuh yang guru sama yang siswa. Nah kalau misalkan yang guru aja tuh 100%, tapi karena ada yang siswanya itu pas kemarin observernya tuh itu kurang gitu. Maksudnya tuh kayak mereka tuh gak nunjukin si posternya, jadi dikurangin gitu Ibu. Jadi ini tuh jadi gabungan antara si guru sama si siswanya. Kalau misalnya gurunya aja dari sudut pandang gurunya mah 100% Ibu, dua-duanya. Kalau menurut saya sih yang dimasukkan kelas kontrol nggak usah. Jadi tidak usah di sini, kelas kontrol tidak usah. Cukup yang kelas eksperimen saja. Jadi biar kelihatan itu yang tidak terlaksananya itu di bagian evaluasi ya. Di bagian yang Apa? Tahapan apa yang? explain Explain. gitu, create Ibu. Jadi dia kan jadi di kontennya tuh harus ada poster. Nah mereka tuh nggak menunjukkan posternya gitu. Oh itu teh kan menerapkan teh ya? Iya. Oke. Yang justru ini harus ditunjuk ya. Justru detail eksperimen, lembar keterlaksanaan khusus untuk kelas eksperimen aja. Jadi mulai dari detail saja, mulai dari pelaksanaan sintaknya, ini terlaksana, tidak yang berapa persen, sehingga nanti kelihatan si bagian explain-nya itu kurang. Agar apa? Agar bisa ngebahas. Ya, Berarti yang kontrol dibuang. eksperimen detail. Tapi bentuknya gimana Ibu? Diagram batang lagi atau bulat? Soalnya kemarin pengen kan katanya tuh semuanya rata-ratanya tuh bulat. Kenapa kamu jadi batang gitu? Saya nggak mau tabel. Oh, tabel aja Ibu. Tabel. Karena tidak membandingkan, tidak melihat tren. Kita hanya mau menunjukkan persen. Tabel. Tergantung keinginannya sih sebenarnya. Mau menunjukkan apa, karena mau melihat, karena ini tuh tidak 100% enak. Kalau yang 100% mah malah buat apa ya, nggak usah dipakai diagram juga nggak masalah, cuma deskripsi 100% gitu. Tapi kalau ini kan udah kelihatan ya ada di tahapan yang belum terlaksana, itu boleh dikasih catatan itu pada saat kapan pembelajaran. Jadi dideskripsikan di ceritanya, misalkan explain itu bukan explain, create-nya itu sekian persen, nanti boleh dikasih catatan di hasil itu tuh apa yang itu kenapa pada itu tuh berkurang karena apa gitu. Boleh dicatat di situ, jadi sehingga nanti di hasil ini bisa digunakan sebagai data yang akan dibahas itu ya. Berarti disebutin juga bahwa si siswanya itu tidak menampilkan poster yang ditugaskan gitu. Boleh. Itu aja. Jadi ada tahapan yang siswanya tidak menampilkan gitu. Ya ini bakal jadi alasan kenapa tadi itu nilainya ada salah satu yang kurang. Berarti mereka tuh belum mampu menerapkan itu. Nanti lihat di respon coba. Oke, grafik respon. Aduh, grafik respon ini kecil. Bisa ini tuh terlalu kecil. Tidak terbaca, buram dan pecah. Perbaiki ya. Iya. Ya. Nggak akan bisa kebaca. Oh, ketertarikan, pelaksanaan, kemampuan. Ini kan semua sama ya. Rata, semua sangat baik. Tidak ada yang tidak bisa kita melihat dari sini sih ya. Iya. Responnya pada baik. Responnya pada bagus. Terus ya, wawancara kalau begini ya. Oke, B, lanjut.
bawah, ke atas. Pembahasan hasil analisis data. 1, kok jadi efektivitas? Di atas emang efektivitas. Pertanyaan. Karena menyesuaikan tujuan Ibu. Tujuannya mana tujuan? Tujuan ke atas coba. Mengetahui efektivitas gitu. Ayo. Implikasi kan? Iya. Bukan efektivitas. Jadi untuk pembahasan tidak usah di-sub. Masuk ke bawah lagi. Nah, ini nggak usah di gini. Efektivitas model Radek berbasis open inquiry, nggak usah. Tidak ada sub-subnya. Pembahasannya cukup satu saja. Tidak dibuat sub. Digabung total untuk menjawab rumusan masalah. Jadi mulai membahasnya dari apa dulu, silahkan bahas. Mulai dari, kan awalnya dari implikasinya gitu kan. Boleh bahas dulu dari endgame. Kan karena ini nggak endgame ya, boleh bahas dari bahwa post testnya itu kelas ini kategorinya lebih bagus gitu kan. Kemudian secara hipotesis juga mereka berbeda signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa ada dia itu berpengaruh ya, berpengaruh dengan hipotesis diterima. Itu alasannya kenapa bisa seperti itu? Ya kenapa? Ada nggak menjelaskan? Yang mana yang hipotesisnya Ibu? Kan ini kan di sini, ya kan? Kok jadi endgame rata-rata kelas eksperimen? Nah ini tuh nggak konsisten, mau pakai post test mau pakai endgame. Coba lihat ke atas, saya tuh bingung. Tadi tuh tidak normal. Kok bang ininya di normalitasnya? Ini Bu. Oh iya, dia tidak normal. Ini tuh sebenarnya tuh 0000. Cuman karena ngikutin yang si jurnal yang kemarin reviewer tuh pengennya tuh jangan yang 00 tapi 0,1 gitu jadi. Oke. Ini kan dia tidak normal, terus data tidak berdistribusi normal. Oke, langsung parametrik main Whitney. Udah nggak usah uji homogenitas dah. Oh nggak usah. Kalau apa namanya? Terus? Iya, karena tidak normal, nggak usah diuji homogenitas. Pengujian hipotesis langsung. Oke, H1 diterima itu pakai nilai post test ya. Oke, berarti pakainya endgame. Konsisten, hati-hati ya. Endgame atau post test, ini pakainya post test. Ke bawah. Nah, di sini juga saya ngelihatnya endgame tadi itu ya, endgame. Jadi gini, bahasnya post test aja terus. Ya, bahasnya harus post test. Pertama, post test dari kelas eksperimen itu kategorinya lebih baik dibandingkan kelas kontrol. Setelah itu dilihat dari uji hipotesis berbeda signifikan. Maknanya apa? Kalau begitu berarti kan dia berbeda signifikan. Ya, jadi si model ini berpengaruh atau berpengaruh signifikan terhadap kemampuan terhadap keterampilan proses sains ya, terhadap KPS titik. Kenapa? Tinggal jauh kenapanya. Bawah ada? Mana coba? Mulai keberhasilan ini ditopang oleh dua landasan. Yang mulai kangkas dalam ZPD. ZPD itu apa? Yang apa tipe ya Bu? Ayo. Yang zone ini Bu. Ya di situ nggak disingkat kan?
Ya, oke. Jangan disingkat. Kalau belum disingkat jangan disingkat. Kalau tidak umum singkatannya jangan disingkat. Kita coba lihat. Kalau ini ditopang oleh dua landasan. Soalnya yang menekan. Dia itu sebutnya dua landasan dan apa? Keberhasilan ini ditopang oleh dua landasan. Dokter, itu sopandinya jangan di tengah-tengah tuh. Itu jangan di tengah-tengah, harus di akhir. Berarti ini panjang sekali dong. Ya. Ini Keberhasilan ini ditopang oleh konstruktivisme sosial Vygotsky yang menekankan. Jadi jelasin satu dulu. Selain itu juga itu baru ngejelasin tentang open inquiry. Kalau mau dibuat dua landasan sehingga nggak panjang, satu kalimat tapak panjang ya, sehingga ini bisa. Jadi yang serta opennya itu kalimat selanjutnya, paragraf selanjutnya, Bu. kalimat. Ini kan keberhasilan ini ditopang oleh konstruktivisme sosial yang menekankan scaffolding dalam zone proximal development. Kenapa? Apa kaitannya? Memangnya di Radek ada apa? Kenapa pakai teori yang ini? Kan dibilang keberhasilan, anggaplah gini, kan ini dia effect size-nya besar, kemudian post test-nya bagus, kemudian dia berpengaruh signifikan. Terus klaimnya dia, kenapa dia berhasil? Karena di Radek, harusnya ke Radek, penekanannya bukan ke konstruktivisme. Anggap begini, karena Radek dia dikembangkan. Nah, di Radek itu dikembangkan dengan apa? Radek itu dikembangkan berdasarkan teori konstruktivisme yang menunjukkan apa? Yang kaitannya dengan KPS apa? Itu ya. Kalau ini kan teori sekali ya. Oleh konstruktivisme sosial Vygotsky. Nah, jadi jelaskan dulu karena Radek itu dikembangkan untuk melatihkan apanya sih, sehingga mereka itu bisa berpengaruh pada pembelajaran atau pada KPS. Selain itu, boleh ditambah selain itu dengan adanya orientasi open inquiry, misalkan mendorong otonomi penuh siswa dalam merumuskan ini boleh berbasis pada penelitian sejenis. Harus jelaskan Radek ke KPS. Jadi itu kan udah ada bahwa di pembelajaran itu dia basicnya Radek itu konstruktivisme, sehingga dia secara teori mampu untuk melatihkan KPS gitu kan, mampu melatihkan KPS terutama apa-apa. Apalagi di sini juga pelaksanaannya dia terpenuhi komponen Radeknya gitu kan. Komponen ponik secara umum itu harus dimasukkan data yang keterlaksanaan. Data keterlaksanaannya 190 sekian lah, 90 sekian persen itu menunjukkan si pelaksanaannya sudah hampir sudah baik ya, sudah sangat baik dilakukan. Berarti akan sesuai, harusnya sesuai pelaksanaannya. Makanya dia berpengaruh gitu. Jadi sebelum ini menjelaskan ini ada teori, kaitkan juga dengan data tambahan yang dimiliki oleh Tazkia. Jangan masing-masing ya, ada respon sendirian, lembar keterlaksanaan sendirian dibahasnya. Justru respon dengan keterlaksanaan itu menjadi data pendukung kenapa dia itu berpengaruh. Jadi tadi, dia berpengaruh, post test-nya baik, effect size-nya bagus. Jawab ini kenapa? Karena di Radek ada ini. Kemudian timpal sama di pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Tazkia di kelas. Ini juga sudah dilaksanakan baik, udah 100%. Hal ini menunjukkan apa-apa, berarti kan terlaksana semua langkah yang diharapkan untuk meningkatkan. Secara teori bagusnya gini, pelaksanaan sudah oke, pasti hasilnya bagus gitu kan. Gitu, pasti hasilnya juga bagus. Jadi di sini kalau dia setiap sintak berkontribusi spesifik, Rin melatihkan. Ini boleh jadi jawaban pola ini sejalan dengan. Nah, jadi secara
membahas ini, tetapi juga jangan lupa tentang lembar observasinya. Dimasukkan ya data observasinya yang 100%. Kemudian yang 98% ya. Nanti di analisis endgame baru nanti ada temuan. Kalau di sini kan belum ada temuan ya. Kalau di sini mah hanya menjelaskan dia itu bagus. Ya, udah sesuai, berpengaruh. Tinggal dijelaskan aja apa kontribusi Radek dan Radek inquiry-nya itu terhadap dia itu yang berpengaruh. Dah ya, jangan lupa penelitian setipe. Di penelitian setipe juga ternyata memang Radek itu melatihkan KPS. Radek berorientasi inquiry itu melatihkan KPS. Jadi itu terakhir. Jadi kita tuh udah hasil kita, teori penelitian kita gitu kan, data penelitian kita, dan penelitian yang lain juga mengatakan demikian. Berarti kita tuh udah sesuai dengan jalurnya gitu, ya. Baru jangan ke sub kedua, analisis pola. Dilihat dari indikator. Berdasarkan misalkan jadi satu-satu. Jangan dibahas indikator prosedural mengalami. Jadi pakai kalimat pengantar dulu. Tadi kan udah selesai tuh ngebahas secara umum. Baru sekarang bahas per indikator. Jika dilihat atau misalkan sebutkan dulu indikator KPS meliputi apa saja. Itu setelah itu baru hasilnya. Jadi jelaskan dulu indikatornya ada apa saja, baru sesuaikan dengan hasil yang tazkiyah. Buat pada penelitian ini tadi tren-trennya dijelaskan. Rujuk saja ke gambar, ya, rujuk ke gambar. Jadi jangan ada apa-apa lagi di sini. Tadi yang jelaskan diketahui bahwa mereka semua berhasil meningkatkan, semua indikator KPS terus menjadi sangat baik ya. Indikator menjadi sangat baik, meliputi apa saja. Namun aku udah dijelasin. Namun ada yang endgainnya tidak berbeda jauh dengan kelas kontrol, boleh ditekankan. Namun ada satu indikator yang sama dengan kelas kontrol dengan endgain masih sedang, gitu kan. Dia lain udah berhasil nih, baik dengan sangat baik, kita anggap bagus lah. Jadi tidak usah berarti kita menunjukkan, tinggal tambahkan teori aja. Kenapa dia bisa berhasil meningkatkan KPS di indikator-indikator itu? Nah, tambahkan teori. Baru deh ada yang namunnya. Nah, yang namun, nah yang tadi yang saya jelaskan ada yang kurang. Kenapa bisa seperti itu? Jadi ini ada temuan gitu kan, bahwa komponen ini tuh semua tuh nggak boleh ada yang miss, tidak boleh ada yang miss. Bahkan kalau bisa ada feedback gitu ya, feedback karena dia tidak memberikan poster, anggaplah dia tidak membuat poster misalkan, berarti kan dia tidak menerapkan konsep ya, tidak menerapkan. Salah satu utamanya dari create itu adalah menerapkan. Nah, dia tidak menerapkan sehingga peningkatannya belum optimal gitu aja. Ya ini merupakan bagian yang memang harus utuh gitu. Itu harus utuh dan itu harus dimasukkan dengan teorinya ya. Responnya, kalau respon bagus itu buat yang bagus-bagusnya, kebayang ya? Harus dimasukkan. Jadi kayak tadi kenapa dia berpengaruh, kenapa dia bagus, ini yang indikator ini bagus, boleh masukkan data dari respon. Ini kok bisa bagus ini? Ya karena salah satunya dari respon siswanya itu baik gitu. Kaitkan dengan teorinya. Kalau respon siswa baik, emang apa efeknya terhadap variabel terikat? Gitu. Kayak misalkan siswa menerima baik atau tertarik, apa kaitannya dengan dia KPS-nya jadi bagus? Karena tertarik ya, gitu. Ada teorinya kan? Yang mendukung ada tidak? Nah, tinggal ditambahkan kalau misalkan motivasi siswa baik, biasanya dia bisa menerima atau bisa menerapkan konsep dengan baik, atau tadi hasilnya jadi bagus, hasil belajarnya jadi bagus. Kalau dia termotivasi, pasti ada teorinya ya. Terus nanti ini jelasin jangan Bu, kenapa si siswa itu tuh tidak mengumpulkan
Nggak usah. Nggak usah. Itu Udah aja. background. Kenapa emang? Kan udah dibilangin, nggak tahu mereka tuh buru-buru karena tahu Tazkia tuh terakhir ketemu gitu. Jadi Tazkia tuh emang menekankannya silakan buat konten, kan udah posternya udah disketsa kan sama mereka, udah disketsa, terus nanti dibuat ya posternya, lalu nanti dimasukkan ke konten ya ibu gitu. Tapi pas nyatanya mah apa ngerjain itu ada H-1 gitu, H- jamnya pas mau masuk gitu. Jadi kayaknya nggak keburu gitu kayaknya. Ya boleh aja, keterbatasan waktu. Berarti untuk pelaksanaan gak cukup 4 pertemuan misalkan berapa? 3 ya, berarti harus nambah 1 lagi gitu. Kayaknya nggak perlu ya. Emang perlu 4 pertemuan, 3 pertemuan cukup tidak kalau kemarin? Terlalu padat banget emang ibu. karena kepotong kan, jadi dari jam 12.45 sampai jam 3 kepotong sama MBG, jadi MBG tuh paling jadi 1:30 mulainya tuh gitu. Oh, berarti itu mah realita secara pertemuan sebenarnya harusnya cukup. Ya, harusnya cukup, tapi memang namanya pelaksanaan. Ya, pelaksanaan ya, keterbatasan itu aja. Mungkin boleh dijelaskan misalkan tapi jangan terlalu beralasan juga sih. Karena harusnya namanya penelitian itu harusnya dibuat seideal mungkin gitu kan. Nah, faktor-faktor yang seperti itu sebaiknya tidak disebutkan gitu. Kalau riset ya, kecuali di kelas yang bukan dalam kondisi riset ya, nggak masalah gitu ya. Tapi karena kita riset, itulah yang menyebabkan dia jadi kuasi eksperimen. Tidak bisa kita mengontrol penuh ya. Eksperimen kita tuh harusnya 90 menit, ya harusnya mah ditambah gitu. Oh iya. Seharusnya mah misalkan 4 jam, tadi 3 JP misalkan, 3 JP ya 3 JP, seharusnya 3 JP. Apakah dia mulainya jam berapa atau jam berapa gitu ya. Paling alasan utamanya mah apa, kenapa tidak dilaksanakan ya, itu bolehlah disebutkan kira-kira yang masuk akal ya. Lihat aja dulu nanti hasilnya, maksudnya tuliskan sebisanya, kira-kira saya lihat ini mah tidak bisa diterima ya. Dah, nanti berarti nggak perlu disebutkan. Oke? Ya. Jadi nggak boleh satu-satu ya? Ya. Udah selesai. Cukup ya? 6.400. Ya, cukup. Kalau yang ini mah nanti aja Bun. Ya, nanti kesimpulan dan saran nanti saja, daftar pustaka udah selesai. Kalau yang jurnal ya, soalnya dari sana nggak ada respon lagi buat revisi gitu, jadi ya udah. Karena terus Tazkia tuh mikir ya tuh, ya udah kan kayak Devi, Nabila juga sama gitu. Jadinya si bapaknya fokus aja ke mereka yang belum dapat LOA, jadi Tazkia mah ya udah gitu. Udah submit revisi tapi belum di follow up lagi karena takutnya tuh. Oh ya, kapan publishnya? November tanggal 30. Oke, ada kemungkinan revisi lagi nggak? Kurang tahu, soalnya kan kemarin bilangnya tuh di diskusi gitu, nggak disubmit ulang. Udah dikonfirmasi, udah dikirim, terus nggak cuman iya oke gitu doang, belum di follow up lagi. Nah mikirnya tuh gitu, soalnya yang lain juga pada agak panik gitu, LA-nya belum pada turun, jadinya yang terutama yang Nabila sama yang Devi, ya udahlah suruh si bapaknya tuh fokus aja ke mereka, soalnya mereka juga jadi slow respon si bapaknya tuh ke mereka juga gitu. Jadi ya udah jangan ngeburu-buru sekarang. Jadi nggak masalah sih, karena mereka dulu aja. Karena masih lama ya publishnya. Jadi kalau misalkan ada masukan untuk perbaikan juga masih terbuka. Iya. Udah, karena pasti review ngedadak itu pasti reviewnya review editorial, belum review real biasanya. Ya. Review real biasanya lebih banyak. Sudah cukup. Ya. Nah, ada lagi? Untuk yang Turnitin itu ada kuotanya per hari atau gimana? Soalnya 5 kali submit, yang pas malam nyobain tuh gak ada muncul si grade-nya. Bisa jadi karena apa namanya itu tidak pernah ada penjelasan ada kuota. Ya, ada kuota sekian. Tapi kalau misalkan ada banyak antrian, dia bakal lama gitu. Kalau misalkan di LA-nya itu tidak ada gurunya juga nggak apa-apa ya Bu ya. LA emang nggak masalah, yang penting artikel.
Berarti baru berapa? Baru berlima ya yang bimbingan. Siapa lagi sih yang belum teh? Husna yang ke bimbingan detail ya. Ibu kan ada sih format yang buat tanda tangan ke perpus itu, berarti nanti pas udah semuanya selesai baru ditanda tangan terus ngajuin ke perpus. Iya, jadi kalau udah selesai nanti kan dimasukkan ke Turnitin kan. Ya. Nah itu yang dibuat sama pembimbing satu. Nanti itu yang diupload nanti ke perpus. Ya. Ibu satu lagi buat yang tugas masukinnya yang kalau misalnya Tazkia nanya gitu dimasukin aja nggak Ibu ke tugasnya ke apa? Yang ke kolomnya apa pas bentuknya apa? Pertanyaan? bukan yang buat jadwal bimbingan itu Ibu, kartu bimbingannya kan ada 16 pertemuan. Ya itu kalau misalkan kan Tasga ada sering nanya ke Ibu gitu, itu dimasukin ke bimbingan. Itu masukkan aja ya, masukkan karena bagian dari yang penting